saudara, gabungan yang saya hormati, saya kasih keluarga besar, keluarga Dian, Imam, Novel, keluarga besar Dian Bilar, dan para hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah kepedulian kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang terhimpun pada Prasetyo Turangan Feminis Ministry yang hari ini setelah melakukan firman Tuhan pakai jalanan pasar Bandung, kami terpanggil untuk turut terbeban dengan keluarga yang bertanggung luka. Puji Tuhan, sudah tidak berlama waktu, mari kita buka kitab kita yang membawa kitab atau aplikasi kitab pada handphone kita. Firman Tuhan kita buka dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Bolehkah saya minta ini untuk kita baca ini satu ayat? Saya ingin kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih bola mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Saudara duduk, saudara. Saya percaya kita semua, seluruh umat manusia, bahkan orang-orang percaya, kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari siapapun. Itu sebabnya kalau boleh saya katakan, kita ini sebenarnya masuk dalam daftar baik tulisnya Tuhan. Kita tidak tahu sebentar terjadi besok, siapa yang nomor 1 dan seterusnya. Yang kita tahu, ketika kita masih diberi kesempatan hidup, kita harus menampakkan Kristus dalam hidup. Firman Tuhan ini berkata bahwa berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Suatu penekanan bahwa karena setiap manusia di dunia ini pasti namanya mati akan dilalui. Tetapi Alkitab mencatat pada ayat yang kita baca ini sangat menitik beratkan bahwa disebut berbahagialah adalah kepada setiap orang-orang yang mati, yaitu mereka yang mati di dalam Tuhan. Suatu hal yang saya sebut penghargaan dari Tuhan, bahwa pengiringan kita kepada Tuhan, apapun yang kita lalui, saudara, bahwa ketika kita saat tiba waktunya kita akan mati. Dan ketika kita memastikan masing-masing kita bahwa kematian kita itu mati dalam Tuhan, saudara, Alkitab ini menggenapi, ayat ini menggenapi bahwa kita akan disebut berbahagia. Tentu ayat ini juga memberikan penghiburan lebih khusus buat istri yang terkasih, buat Ibu Pendeta Esther, saudara, dan anak yang terkasih, bahkan mama. Saya ada, saudara, kalau saya bercerita, istri saya orang kampung sebelah situ, awal. Jadi waktu saya masih gembala diberi Elsa saya kawan, waktu dia dari Sumanto, kalau Frit, saya hadir di sini. Waktu itu masih gembala sini atau dia dari gereja masih di sebelah. Nah, saudara, saya tahu Dedi sedikit, saya tahu saudara dia setia kepada Tuhan. Bahkan saudara dalam pelayanan luar biasa pemakaian Tuhan. Dan percaya keluarga yang berduka bahwa
apa yang telah dilalui oleh almarhum Bapak Pendeta Denny Pendeta di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Walaupun saat ini memang kita melihat dia terbujur kaku di depan kita, tetapi sebenarnya itu adalah pertanda sekaligus untuk memperlihatkan bukan hanya keluarga yang berduka, bagi saya dan saudara, bahwa akan ada tiba waktunya kita akan sama posisi seperti almarhum. Dan kita akan melihat bahwa janji Tuhan, kita akan disebut berbahagia ketika kita mati nanti terbujur kaku, bahwa kita mati di dalam Tuhan. Keluarga tentu sesuai kesaksian tadi dan bersyukur. Kalimat yang pertama, dia bersyukur buat apa yang Tuhan buat. Luar biasa. Suatu iman penuh keteguhan bahwa keterpisahan ini adalah keterpisahan secara fisik, tetapi ada janji Tuhan yang mulia akan dipertemukan nanti. Haleluya. Hal ini juga tentu ketika kita nanti senasib, ayat ini menguatkan kita bahwa kita akan disebut berbahagia. Akan disebut berbahagia bahwa pengiringan kita. Hal yang kedua dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jelil lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai. Pelayanan Bapak Pendeta almarhum saya percaya diperhitungkan. Luar biasa. Keluarga besar. Kasih Tuhan tak terhingga. Bukan kebetulan, saudara. Sekolah-sekolah diatur, schedule kami keluarga besar PT Femilis yang ada. Setelah melakukan pekerjaan, kita disempatkan melihat bahwa Allah yang perkasa melakukan keajaiban. Saya tadi waktu juga oleh lagu saudara, saya sempat kaget ada cerita foto. Sedikit saya ambil kesaksian keterangan dari anak itu kasih bahwa tadi malam sekitar jam 12 yang anfal seperti itu dikatakan susah nafas, sudah sempat dilakukan di rumah sakit. Ini biasa cara Tuhan, kebahagiaan cara Tuhan yang luar biasa, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah. Ini waktu almarhum telah beristirahat dari jerih lelah, yang menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk mendorong keluarga, istri, anak, orang tua, bahkan jemaat DPDI yang ada di Guyul ini, bahkan kami semua, bahwa kita memiliki pengharapan Tuhan, yaitu pengharapan seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan melalui kebangkitan, mengalahkan maut. Sehingga ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh apapun persoalan, apapun pergumulan, duka seberat apapun, rasanya tidak ingin dipisahkan. Berdirilah teguh kata firman Tuhan. Jangan goyah, tetapi lanjutkan tongkat estafet yang telah almarhum lakukan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Suatu dorongan bagi kita semua untuk tetap giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ada janji Tuhan dikatakan, sebab kamu tahu, saya dan saudara tahu, keluarga tahu persis. Ada kepastian bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Itu janji. Saya percaya janji yang sama bukan akan hanya dinikmati oleh keluarga yang telah diibukan dengan firman Tuhan, dikuat. Janji yang sama kita akan meraih. Biar kita setia menjadi Tuhan. Amin. Terpujilah nama Yesus. Amin.